Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horror Story 17. Tentunya bersama saya yang akan menceritakan cerita mistis dan cerita horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Bermalam di Rumah Tua Angker yang Terkutuk. Dan seperti apa ceritanya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Derasnya hujan yang menggema di malam yang gelap menambah sentuhan mencekam pada suasana malam itu. Sebuah mobil melaju perlahan di tengah jalan yang dipenuhi lumpur. Di dalamnya terdapat sebuah keluarga yang baru saja sampai di sebuah desa terpencil di tengah hutan yang agak lebat dibanding rumah lainnya di wilayah tersebut. Mereka adalah keluarga Dayat. Keluarga itu terdiri dari Dayat, Lilis, serta kedua anak mereka, sebut saja Rita dan Jaka. Suasana angker terlukis jelas pada rumah tua yang diwariskan kepada keluarga Dayat. Lalu ketika mereka sampai di depan rumah tua tersebut, mereka pun bergegas memasuki rumah tersebut. Setiap langkah masuk semakin menguatkan kesan mencekam. Cat di dinding telah memudar, jendela ditutupi oleh debu tebal, dan lantai tampak telah teronggok oleh karat. Rita dan Jaka bertukar pandangan, wajah mereka memperlihatkan rasa ketakutan yang sulit disembunyikan. Meski Rita dan Jaka senyum, tetapi di dalam hati kecilnya mereka merasa tidak ingin berada di tempat ini. Kita akan menghabiskan liburan musim panas di sini, ujar Dayat sambil berusaha menyemangati keluarganya. Lilis memandang Dayat dengan kekhawatiran yang jelas terpancar dari matanya. Apakah kita benar-benar akan tinggal di sini, Pak? Rumah ini terlihat begitu kuno dan menyeramkan, tanya Lilis kepada Dayat. Dayat berusaha untuk menguatkan keyakinan Lilis. Kita tinggal di sini hanya sebatas liburan. Kita bisa membuat kenangan yang tak terlupakan bersama di sini. Bukankah itulah yang kita harapkan dan ingini? Setelah itu, mereka bersama-sama membersihkan rumah tua tersebut agar lebih nyaman untuk ditempati dan ditinggali, walaupun hanya sebatas liburan saja. Setelah semuanya rapi dan bersih, lalu mereka pun pergi ke kamar masing-masing untuk segera beristirahat untuk melepas rasa lelahnya. Di malam itu, keluarga Dayat tidur terlelap dengan kecemasan di dalam rumah tua itu. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi permulaan dari kisah horor yang tak akan pernah mereka lupakan. Esok paginya, keluarga Dayat memulai penjelajahan di dalam rumah tersebut. Mereka mendapati sebuah ruangan terlupakan di salah satu sudut rumah, yang seolah-olah telah ditinggalkan tak tersentuh selama puluhan tahun. Terdapat foto-foto keluarga di area dinding ruangan tersebut yang terlihat bahagia di masa lampau. Namun ada juga foto-foto yang telah rusak dan kusam yang terlihat tidak jelas. Rita dan Jaka mulai merasa tidak nyaman di dalam rumah tersebut. Mereka sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti ada langkah-langkah kaki di lantai kayu yang sedang beraktivitas dan bisikan-bisikan yang samar-samar. Namun, ketika mereka mencoba melaporkan hal ini pada orang tua mereka, Dayat dan Lilis hanya menganggapnya sebagai khayalan anak-anak yang berlebihan. Pada suatu malam, saat keluarga Dayat sedang makan malam, tiba-tiba lampu-lampu di sekeliling mereka mati. Mereka merasakan adanya sesuatu yang tak terlihat mengelilingi mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti tangisan bayi dan tawa jahil yang memenuhi ruangan. Dalam ketakutan, keluarga Dayat saling bergandengan tangan. Ketakutan keluarga Dayat semakin meningkat setelah kejadian itu. Dalam usaha mencari jawaban, mereka sepakat untuk menggali lebih dalam mengenai sejarah rumah tua tersebut. Lalu dengan waktu tak lama, mereka pun bergegas pergi mencari informasi. Mereka memutuskan untuk pergi ke perpustakaan desa, di mana mereka menemukan beberapa buku kuno yang berisi informasi tentang rumah tersebut. Dan selain itu, mereka juga menggali informasi dari masyarakat sekitar.
Misteri apakah yang sebenarnya yang tersembunyi di dalam rumah tua itu? Dari catatan sejarah yang mereka temukan, rumah tua tersebut dulunya merupakan kediaman dari seorang dukun terkenal, dan yang membuat si dukun itu terkenal adalah karena sering melakukan ritual-ritual gelap dan menyimpang. Diceritakan bahwa sang dukun suka memanggil roh-roh jahat dan melakukan pengorbanan jiwa manusia untuk memperoleh kekuatan supranatural. Kabar angin yang berhembus dari penelusuran keluarga Dayat dari berbagai sumber menyebutkan bahwa rumah tua itu memang terkutuk dan telah banyak orang yang tinggal di sana mengalami kemalangan. Keluarga Dayat mulai menggali lebih dalam. Setelah terkumpul cukup banyak informasi dari sumber yang ada di luar, kini mereka mulai menggali informasi dari dalam rumah tua itu sendiri. Mereka mulai menggali tentang praktik-praktik mistis yang pernah dilakukan oleh dukun tersebut di dalam rumah tua itu. Dan lagi, mereka menemukan satu ruangan lagi yang tersembunyi di dalam rumah tua yang dipenuhi dengan koleksi benda-benda mistis. Mulai dari tengkorak hingga lilin berwarna hitam untuk dinyalakan. Di sana, mereka menemukan sebuah buku catatan tua yang berisi detail-detail mengenai ritual-ritual yang pernah dilakukan oleh dukun tersebut. Semakin dalam mereka menggali informasi, semakin nyata terasa aura kegelapan yang menyelimuti rumah tua itu. Mereka mulai menyadari bahwa memang rumah tua ini benar-benar terkutuk bagi penghuninya. Suasana tegang semakin terasa di sekeliling mereka. Mereka terus didera oleh suara-suara aneh yang mengganggu, serta bayangan-bayangan gelap yang muncul di sudut-sudut ruangan, menambahkan ketegangan yang mencekam. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Rita dan Jaka tengah terlelap dalam tidurnya, mereka tiba-tiba terbangun oleh suara bisikan samar yang tidak dapat mereka pahami. Kedua saudara itu memincingkan mata ke arah ujung tempat tidur mereka dan melihat sebuah bayangan gelap yang melayang di sana. Mereka berusaha untuk berteriak, namun mereka tidak bisa mengeluarkan suara dari mulut mereka karena seolah-olah mulut mereka terkunci. Mereka merasa seakan-akan ada sesuatu yang menekan tubuh mereka, membuat mereka tidak dapat bergerak sedikit pun. Tetapi dengan berdoa dan sedikit berontak dari keadaan tersebut, Rita dan Jaka akhirnya bisa berteriak minta tolong. Mendengar jeritan anak-anak mereka, Dayat dan Lilis langsung melompat dari tempat tidur mereka dan berlari menuju kamar anak-anaknya dengan cepat. Saat Dayat dan Lilis tiba di kamar anaknya, mereka melihat Rita dan Jaka terjatuh di lantai, gemetar, lemas, dan ketakutan. Tanpa ragu, keluarga Dayat memutuskan untuk meninggalkan rumah tua itu segera. Tetapi keputusan itu terhalang ketika pintu keluarga tiba-tiba terkunci sendiri. Dengan semangat yang teguh, mereka berusaha untuk membuka pintu dengan cara mendobraknya dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Namun semua usaha itu sia-sia. Kekuatan yang mengunci pintu itu terlalu kuat, melampaui kekuatan mereka semua, sehingga mereka tidak bisa membuka pintu tersebut. Mereka terjebak di dalam rumah tua yang terkutuk itu, dan suasana mencekam semakin menjadi-jadi. Suara-suara aneh yang menyeramkan menggema di sekeliling mereka, termasuk jeritan-jeritan yang mengerikan dan langkah-langkah kaki yang semakin mendekat, menambah kengerian terhadap mereka yang berada di dalam rumah tua tersebut. Tanpa mereka sadari, makhluk jahat yang berada di dalam rumah tua tersebut akan menjadikan keluarga Dayat itu terpenjara di dalam rumah tua tersebut untuk mereka jadikan tumbal dan menjadikan mereka sebagai tawanan di dalam rumah tua tersebut untuk selama-lamanya. Makhluk jahat itu terus-menerus menyerang mereka dari berbagai arah dan berbagai cara untuk menyakiti dan membuat lemah keluarga tersebut. Dalam keputusasaan, keluarga Dayat menyadari bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengakhiri teror yang menimpa mereka. Dengan hati-hati, mereka kembali ke ruangan rahasia di dalam rumah tua tersebut dan menemukan buku catatan yang berisi detail tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh dukun itu. Di antara halaman-halaman kuno, mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menggagalkan ritual kebangkitan yang terakhir kali dilakukan oleh dukun itu. Lalu, mereka mengikuti petunjuk yang tertera dalam buku catatan
dengan penuh kehati-hatian dan memulai ritual penghancuran, dan mereka harus menghancurkan kekuatan itu dengan cara membakar barang-barang gaib yang menjadi rumah makhluk-makhluk halus tersebut. Dengan hati berdebar, mereka mulai membakar barang-barang berbau mistis yang terdapat di dalam ruangan rahasia tersebut. Sambil melafalkan doa-doa yang mereka hafal untuk mengusir roh jahat tersebut, tiba-tiba rumah mulai berguncang dengan ganas, dan suara-suara aneh semakin meningkat dalam intensitasnya, menggema di seluruh penjuru rumah tua itu dengan kekuatan yang menakutkan. Ternyata makhluk penunggu rumah tua itu marah dengan semarah-marahnya. Dalam situasi yang semakin mencekam, keluarga Dayat harus bertarung untuk mempertahankan fokus mereka pada doa mereka sambil menghadapi teror yang semakin intens. Mereka merasakan kehadiran kekuatan jahat yang begitu kuat, mencoba untuk menghentikan mereka, namun mereka tidak boleh menyerah. Gangguan semakin memuncak, tidak hanya berupa suara-suara dan guncangan, tetapi juga melibatkan kontak fisik yang membuat mereka terguncang. Mereka merasakan sentuhan yang gelap dan dingin merayap di tubuh mereka, meninggalkan bekas-bekas memar berwarna keunguan yang muncul secara perlahan di tangan dan kaki mereka. Namun dengan tekad yang teguh, mereka terus melanjutkan doa perlawanan tanpa menghiraukan rintangan yang menghadang. Saat doa penghancuran selesai, keheningan terasa di dalam rumah tua itu. Suasana menakutkan yang sebelumnya mengisi ruangan itu menghilang dengan tiba-tiba. Pintu keluar yang sebelumnya terkunci kini terbuka, memberikan jalan bagi keluarga Dayat untuk melarikan diri dari situasi mencekam itu. Tanpa ragu, mereka segera berlari menuju pintu yang terbuka. Pintu yang menyimbolkan kebebasan yang akhirnya berhasil mereka capai. Dengan perasaan lega, namun juga trauma yang dalam, mereka meninggalkan rumah tua itu. Mereka sadar bahwa mereka telah berhasil menghentikan teror yang telah menghantui rumah itu selama bertahun-tahun. Namun pengalaman itu akan terus menghantui mereka sepanjang hidup. Meskipun kembali ke kehidupan mereka yang normal, keluarga Dayat menyadari bahwa malam terkutuk di rumah tua itu akan selalu terpatri di ingatan mereka. Mereka menyadari bahwa dunia ini dipenuhi dengan misteri dan kekuatan yang tak terduga, dan mereka telah merasakan kengerian yang sesungguhnya. Rumah tua itu tetap sunyi dan terbengkalai, menjadi saksi bisu dari kisah horor yang pernah terjadi di dalamnya. Kehadirannya mengingatkan semua orang akan kejadian mengerikan yang telah terjadi di sana. Meskipun keluarga Dayat telah berhasil mengakhiri teror tersebut, mereka menyadari bahwa masih banyak tempat lain di dunia ini yang mungkin juga terkutuk, siap untuk menghantui mereka yang berani menjelajahinya. Atau mungkin masih ada banyak tempat lain yang menunggu kedatangan mereka, menantang mereka dengan misteri yang belum terpecahkan. Kisah bermalam di rumah tua yang terkutuk akan selalu menjadi cerita yang mereka bagi kepada orang lain, sebagai peringatan akan kekuatan gelap yang dapat mengancam kita semua jika tidak berhati-hati. Namun, tanpa mereka sadari, malam itu mungkin juga menjadi awal dari petaka yang akan menimpa keluarga mereka, entah itu cepat ataupun lambat datangnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di dalam komentar. Dan jika ada pengalaman mistis yang serupa, bisa juga diceritakan di dalam komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan banyak rezekinya. Dan terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.